Dan tema kita memang menarik ya, yaitu tentang kematian. Disebut menarik karena sebetulnya semua orang pasti akan mengalami kematian, bahkan semua makhluk. Kemudian juga kita sudah melihat kematian, mungkin kematian dari keluarga kita, kematian teman kita, kematian binatang kesayangan kita. Tapi kadang-kadang kita kalau ditanya tentang kematian ya bingung juga ya. Apalagi kalau ditanya siap mati, wah ini dia. Belum siap. Tapi kalau ada orang yang meninggal, nangisnya luar biasa, kenceng banget. Ya, mungkin pasangan hidupnya meninggal, orang tuanya meninggal, dan lain sebagainya. Wah, nangisnya kenceng. Tapi kalau ditanya mau ikut, juga nggak ada yang mau ikut juga. Jadi, kematian ini memang misteri ya. Dan kalau tadi dikatakan oleh Pak Po, ada kutipan dari Sang Buddha, yaitu Jiwitang Aniatang, Maranang Niatang. Jadi hidup ini tidak pasti, kematian itu pasti. Pada kalimat yang kedua itu diulang dua kali. Jadi jiwitang aniatang, maranang niatang, maranang niatang. Diulang dua kali. Nah, kenapa demikian? Karena hidup ini tidak pasti. Saat ini kita hidup. Tapi sampai kapan kita hidup, kita tidak pernah tahu. Mungkin nanti malam kita masih hidup, mungkin juga tidak hidup. Mungkin besok kita masih hidup, mungkin juga tidak hidup. Mungkin mesti setahun lagi, 2 tahun lagi, tetapi yang jelas hidup tidak pasti. Kematian itu yang pasti. Nah, saudara-saudara, kemudian kalau kematian itu pasti, kadang-kadang kita juga takut malah tapi dengan kematian. Aku itu ya mau mati ya, tapi gimana ya? Apa persiapannya ya? Nah, sehingga tema kita ini kan kematian itu kalau di dalam bahasa yang lebih lengkap, kematian itu apakah akhir dari suatu perjalanan? Bahasa tema kita adalah kematian akhir perjalanan hidupkah? Ya, supaya pendek. Tapi kalau mau panjang sebetulnya apakah kematian itu akhir dari suatu perjalanan kehidupan? Karena ada beberapa orang mengibaratkan kehidupan kita ini seperti kita naik kereta atau naik bis. Kalau katakanlah naik kereta ya, jadi kita misalnya dari kota mungkin Jakarta atau mana ada stasiun, mungkin naik dari stasiun Gambir misalnya. Kemudian dia naik. Pada waktu naik di kereta, gerbong kita itu tidak kosong, kita bukan penumpang yang pertama. Tetapi kita adalah penumpang yang kesekian. Jadi, begitu naik, di gerbong kita ini ada yang sudah duduk di situ, ada juga tempat duduk yang masih kosong, kemudian kita naik, kita mencari tempat yang kosong. Nah, kemudian kita duduk di situ. Lalu kita melihat mereka di sana, ada yang membaca, ada yang ngobrol, ada yang mungkin makan cemilan, ada yang mendengarkan musik, dan lain sebagainya. Banyak sekali kegiatannya. Kemudian setelah stasiun Gambir itu kita naik, waktunya sudah menunjukkan waktu keberangkatan kereta, kemudian kereta ini berjalan. Kita misalnya mau menuju ke Blitar. Nah, kemudian perjalanan kereta dimulai, di beberapa stasiun berhenti. Nah, ketika di beberapa stasiun berhenti, ada beberapa yang dari gerbong saya ini atau beberapa gerbong kita ini turun. Tetapi juga ada yang naik juga. Lalu menduduki kursi-kursi yang kosong. Setelah waktunya tiba untuk berangkat, oke, berangkat lagi. Sampai ke stasiun yang selanjutnya, prosesnya berulang lagi. Ada yang turun, ada yang naik ketika kereta sudah berhenti. Sampai akhirnya di Blitar. Sampai Blitar juga sama. Ada sebagian yang turun, ada sebagian yang naik. Tetapi karena saya mau turun di stasiun Belingi, saya masih tetap duduk di atas kereta.
Nah, sampai di Belingi, saya turun. Tetapi yang lain di kereta ada yang turun juga, mungkin karena tujuannya sama dengan Belingi, tapi juga ada yang naik baru. Dan kemudian kereta ini melanjut perjalanannya ke kota-kota yang selanjutnya. Nah, saudara-saudara, ini adalah kisah perjalanan. Perjalanan saya dari Jakarta, stasiun Gambir, sampai ke stasiun Belingi. Saya naik dari Gambir dan turun di Belingi. Tapi keretanya ini jalan terus. Demikian pula di dalam kehidupan kita. Kalau saya naik dari stasiun Gambir, itu diibaratkan saya ini terlahir di satu titik tertentu, di kota tertentu, di masa tertentu. Ketika saya lahir, tadi ketika saya naik kereta, sudah ada orang yang duduk di situ. Ketika saya lahir, sudah ada orang-orang yang terlahir lebih duluan. Yaitu jelas orang tua saya, kakak saya, tetangga, guru, dan lain sebagainya. Kemudian dalam proses perjalanan, saya berangkat dari stasiun Gambir. Lalu ada yang naik baru di stasiun berikutnya. Nah, ini adalah orang-orang yang lahir setelah kelahiran saya. Ya, naik mereka semua sepertinya Pak Po, Pak Yani ini termasuk orang yang lahir setelah kelahiran saya. Ya, nah ini naik mereka di kereta yang sama. Tetapi jangan lupa, di kereta yang tadi duduk berbarengan dengan saya atau yang lebih awal itu juga ada yang turun. Itu mungkin ayah saya, mungkin ada beberapa guru-guru saya yang sudah meninggal lebih awal dan sebagainya. Kemudian kita jalan terus. Nah, dalam proses perjalanan ya tadi ada yang lahir, kemudian ada yang meninggal. Setiap stasiun itu adalah proses kelahiran dan ada yang meninggal. Nah, sampai di Wulingi saya turun. Itu kalau kereta. Sekarang perjalanan kehidupan saya belum sampai Belingi. Sehingga saya masih hidup. Sehingga kalau tadi ditanya oleh Pak Po, bagaimana ya? Kok bisa, apa itu cerah lah, apalah. Ya karena saya masih hidup. Saya masih berada di atas kereta. Nanti kalau sudah saya turun dari kereta, alias kematian itu sudah datang, ya sudah nggak ada cerah-cerahnya lagi. Mukanya sudah pucat lah, sudah siap dikremasi lah, sudah tinggal jadi debu lah. Karena saya sudah turun. Ya, jadi itu akan terjadi itu pasti. Jibing maraknang datang, kematian pasti datang. Sampai kapan saya tidak tahu. Umur saya sekarang sudah 60 lebih, tapi sampai kapan? Apakah 60 tahun lagi? Ya tidak mungkin lah. Tetapi itu pasti datang. Apakah 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, saya tidak pernah tahu itu. Nah, tapi satu ketika saya pasti harus turun dari kereta ini. Kereta kehidupan. Nah, karena itu tema kita adalah kematian ini apakah akhir dari perjalanan hidup. Jadi setelah saya turun dari kereta, apakah saya berhenti di stasiun itu? Ataukah saya akan melanjutkan perjalanan ke Balirejo misalnya? Jadi saya naik ke angkutan umum, atau saya naik kendaraan-kendaraan dijemput misalnya, kemudian saya lanjut ke Balirejo. Berarti setelah turun dari kereta, sama dengan penumpang-penumpang yang lain, dia tidak tinggal di stasiun. Tapi dia menjadikan stasiun itu sebagai sarana transisi untuk dia kemudian pergi ke tempat yang lain. Demikian pula kehidupan kita ini. Ketika kematian datang, ada yang menjadi akhir dari perjalanan karena sudah nyampe tempat, tetapi ada yang harus melanjutkan perjalanan-perjalanannya ke tempat lain. Misalnya kalau saya tadi ya dari stasiun Belingi menuju ke Balirejo, ya harus naik kendaraan umum dulu. Naik kendaraan yang berbeda. Ketika saya belum mencapai tujuan ataupun pencerahan, maka saya masih membutuhkan perjalanan hidup lagi, menyambung kehidupan ini untuk melatih kesadaran, mengembangkan praktek Dharma agar nanti sampai di tujuan akhir. Tapi bagi mereka yang sudah menyelesaikan tujuannya,
maka perhentian di stasiun itu menjadi perhentian yang terakhir. Sekarang, saudara-saudara, kalau berbicara tentang kematian, di dalam Dhamma mengibaratkan kematian itu dengan pelita. Ada yang pelita itu kalau dihidupkan, lampu pelita dihidupkan, lampu minyak, kalau dihidupkan atau Anda yang punya di altar, biasanya beberapa orang yang secara tradisional masih memiliki lampu minyak di altar. Ya, saya katakan secara tradisional karena sekarang sebetulnya secara modern agak berbahaya. Resiko kebakarannya cukup tinggi sehingga lampunya biasanya diganti elektrik semua. Bahkan lilinnya pun sekarang lilin elektrik. Sudah bukan lilin asli lagi supaya kalau jatuh atau kelupaan dimatikan tidak membahayakan rumah. Nah, sekarang bagi yang mereka masih tradisional dengan menggunakan lampu pelita, ada lampu minyaknya, maka tentu Anda perhatikan baik-baik. Lampu minyak itu kalau kita hidupkan, pagi kita akan melihat lampu itu ada yang mati. Biasanya matinya kenapa? Ada yang mati karena sumbunya sudah habis, karena biasanya lampu pelita itu pakai sumbu yang mengambang, dan sumbunya pendek, dia habis. Nah, kita ganti sumbu baru, hidupkan lagi, karena minyaknya masih banyak. Ada juga yang ketika pagi kita lihat, loh minyaknya sudah habis, sumbunya masih ada, tapi minyaknya habis, karena kemarin saya nggak ngisi, jadi minyaknya hanya sedikit, atau saya ngirit. Lampu minyak itu bentuknya kan seperti piala begitu, atau gelas kadang-kadang, saya isi air. Nah, sehingga minyaknya itu hanya 1 senti di atas air, habis. Kemarin nggak saya isi, tapi sumbunya masih. Ada juga saya lihat pagi hari, minyaknya juga habis, sumbunya juga habis. Jadi pas mati. Tapi satu ketika saya juga melihat lampu minyak ini mati. Padahal sumbunya masih besar, masih panjang, minyaknya juga masih banyak. Nah ini mati kenapa ini? Waduh, jendela lupa saya tutup. Jadi anginnya kenceng, matilah lampu minyak itu. Ada 4 kondisi ini yang di dalam Dhamma menggambarkan kehidupan dan kematian seseorang. Kalau ada lampu minyak yang mati karena sumbunya habis, itu dikatakan bahwa dia mati karena umurnya fisik sudah selesai. Jadi manusia meninggal ini kira-kira rata-rata sekarang umur berapa? Katakanlah umur 80 tahun. Jadi seseorang itu meninggal karena fisiknya sudah tidak mendukung lagi. Nah ini sumbunya sudah habis. Tetapi minyaknya masih banyak. Potensi untuk terlahir kembali sebagai manusia itu masih besar. Nah, sehingga walaupun dia mati sebagai manusia ini, nanti bisa lahir lagi menjadi manusia lagi. Misalnya jadi cucunya. Sehingga kadang-kadang kita bertemu dengan cucunya itu, kita mengatakan, wataknya kok kayak kakeknya dulu ya. Sukanya mirip dia, cara batuknya mirip sama kakeknya dulu. Kenapa? Karena kakeknya ini mungkin meninggal, tapi karena fisiknya itu sudah habis meninggalnya, namun kondisi pendorong untuk sebagai manusia itu masih ada, maka dia lahir lagi sebagai cucunya. Itu juga bisa. Ya, nah inilah yang sumbunya habis, minyaknya masih banyak. Tetapi kadang-kadang ada sumbunya yang masih panjang, tapi minyaknya habis. Misalnya, dia lahir sebagai cucunya, tapi umur 15 tahun meninggal. Kenapa demikian? Karena si kakek yang tadi meninggal itu hanya meninggalkan minyak sedikit. Sehingga ketika sumbunya habis, diganti sumbu baru, ya dia hanya menyelesaikan sisa minyaknya, hanya beberapa jam saja. Demikian pula ketika dia mendapatkan badan yang baru, sumbu yang baru, karena dia
minyak untuk kelahiran kembali sebagai manusia itu tinggal sedikit, maka matilah dia di usia yang pendek. Ya, 15 tahun mungkin sudah meninggal atau 20 tahun sudah meninggal. Nah, tetapi ada juga yang sumbunya habis, minyaknya habis, yaitu ketika seseorang dalam usia tertentu, usia maksimal rata-rata pada saat itu, dia meninggal dan memang jatah hidupnya, karma pendukungnya sudah habis juga, maka dia matilah juga sebagai manusia dan mungkin terlahir di alam surga, di alam yang lain, yang terserah sesuai dengan kondisi karmanya. Nah, kemudian ada juga yang tadi lampu pelita mati tertiup angin, minyaknya masih banyak, sumbunya masih panjang. Ini adalah orang-orang yang dikatakan meninggal karena mendadak. Mungkin dia bunuh diri, mungkin dia kecelakaan, dan lain sebagainya. Nah, jadi proses meninggal itu bisa terjadi seperti ini. Dan kalau orang itu masih memiliki keinginan-keinginan yang cukup besar, belum mampu mengendalikan keinginan, maka kematian dia sebagai manusia atau sebagai makhluk masih akan dilanjutkan untuk terlahir sebagai makhluk yang lain. Inilah yang disebut dengan kelahiran kembali, karena nanti ada hubungannya dengan hukum sebab dan akibat perbuatan. Kalau dia melakukan perbuatan di kehidupan ini dan buah itu selesai di kehidupan ini juga, maka dia tidak akan panen lagi di kehidupan selanjutnya. Tetapi kalau buah yang dia lakukan di kehidupan ini masih belum selesai, maka dia akan melanjut di kehidupan-kehidupan yang berikutnya. Itu artinya setelah sampai di satu stasiun dia harus turun, dia harus berganti kendaraan. Mungkin berganti beberapa kendaraan umum untuk mencapai tujuannya dia yang terakhir. Demikian pula, ketika seseorang belum mampu mengendalikan keinginannya, sampai dia belum menyadari bahwa saat ini itu saya sedang apa. Karena keinginan itu timbul karena dia tidak memahami hidup itu yang berubah. Karena dia tidak memahami hidup yang berubah, ketika ada hal yang menyenangkan dia ingin pegang terus, ketika ada hal yang tidak menyenangkan dia ingin menolak. Keinginan memegang terus yang menyenangkan itu ketika meninggal dunia, ini yang akan membawa dia ke perjalanan yang selanjutnya. Jadi misalnya, saya ingin selalu mempunyai kesehatan ataupun saya mempunyai keluarga yang bahagia misalnya. Maka ketika meninggal dunia, dia akan terlahir di sekitar keluarganya. Dan itu akan terus-menerus seperti itu sesuai dengan keinginan yang dia miliki. Dia ingin berkumpul dengan yang dia cintai. Sebaliknya, dia menolak dia yang dia tidak suka, yaitu saya bosen dengan pasangan hidup saya ini. Saya setiap hari selalu cekcok dengan dia, saya bosen. Kebencian itu s- satu sisi yang berbeda dengan cinta. Karena kebencian dan cinta itu sama-sama saling mencari. Jadi kalau kita pulang dari rumah atau kita pulang dari tempat kerja, kemudian kita sampai rumah, yang kita cintai apa? Yang kita cintai anak, maka kita akan mencari anak kita yang kita sayangi itu. Sebaliknya yang kita benci apa? Yang di rumah, misalnya di rumah ada kecoa, karena saya sering ketemu dengan kecoa. Maka pada saat saya pulang ke rumah, yang saya cari juga kecoa. Jadi cinta dan benci itu saling mencari. Cinta untuk mendekat, benci untuk menolak. Sehingga ketika tadi ada seseorang yang meninggal dengan pikiran, aku nggak suka dengan pasangan hidup ini, aku benci dengan dia, selama puluhan tahun aku berkeluarga dengan dia selalu bermasalah, aku benci. Kematian dengan kebencian seperti itu akan melanjutkan kelahiran kembali justru berdekatan dengan yang dibenci ini. Sehingga akhirnya sejak lahir, misalnya dia lahir sebagai kakak dan adik, kalau di kehidupan ini dia hanya pasangan hidup, kehidupan yang selanjutnya mungkin dia kakak dan adik. Dan kakak yang dan adik ini suka bercekcokan, suka bermasalah. Sehingga tidak tidak heran kalau satu ketika kita membaca di berita, di salah satu kota baru-baru ini ada
adik yang membacok kakaknya sampai meninggal karena warisan dan lain sebagainya. Nah, kenapa demikian? Karena dia sudah bermusuhan dari kehidupan yang sebelumnya. Sebaliknya, ketika tadi karena berdekatan dan ingin selalu berkumpul dengan keluarga misalnya, maka dia akan lahir lagi menjadi satu keluarga yang baru, anggota keluarga yang baru, dan hubungannya dekat, selalu membahagiakan, menimbulkan kegembiraan setiap kali berkumpul, dan lain sebagainya. Nah, inilah mereka-mereka yang masih belum bisa menghentikan kelahiran kembali, sehingga kalau kematian itu akhir perjalanan hidup, dia masih akan berlanjut. Tetapi bagi orang-orang yang mengembangkan kesadaran setiap saat, menyadari bahwa hidup ini adalah perubahan, bahwa hidup adalah saat ini, yang tadi itu hanya pelajaran untuk saya perbaiki di masa sekarang, yang akan datang itu adalah tujuan, tetapi juga harus saya mulai dengan saat ini, karena saat inilah yang nyata, bukan yang tadi karena kenangan, bukan nanti yang impian, tapi sekarang ini adalah yang nyata. Maka kita kemudian mengembangkan kesadaran setiap saat. Saat ini saya sedang apa? Sedang duduk. Saat ini saya sedang apa? Berjalan. Saat ini saya sedang apa? Berbaring. Saat ini saya sedang apa? Berbicara. Saat ini sedang apa? Mendengar. Kemudian saat ini saya sedang apa? Merasakan senang, merasakan tidak senang, dan seterusnya. Sehingga pada saat kematian itu nanti datang, orang ini kemudian lalu menyadari saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang dalam kondisi berbaring dan akan mengakhiri kehidupan ini, akan mengakhiri perjalanan kehidupan ini. Saya akan berpisah dengan yang saya cintai. Saya juga akan meninggalkan mereka-mereka yang tidak saya sukai. Jadi cinta dan benci, akhirnya kita menyadari semua itu hanya karena permainan pikiran. Cinta adalah karena keinginan saya tercapai dengan dia, sebaliknya kebencian adalah karena keinginan saya yang tidak tercapai. Kalau demikian, semua itu hanya karena keinginan. Maka saya kendalikan keinginan saya sadari saat ini saya sedang apa, saya mulai menenangkan pikiran saya, mengamati saat ini napas saya sedang masuk, napas saya sedang keluar. Napas saya masuk, napas saya keluar. Dan pada satu saat nanti ketika nafas saya keluar, tidak masuk lagi, saya sudah siap menghadapi kenyataan itu. Dan kalau kenyataan itu kita bisa hadapi dengan tenang, maka akhir kehidupan itu, akhir perjalanan kehidupan itu menjadi akhir kelahiran kembali. Kalau sudah demikian, maka orang itu turun dari kereta dan rumahnya ada di depan stasiun. Jadi dia sudah tidak perlu kemana-mana lagi, dia sudah sampai di akhir kehidupannya, di akhir perjalanan hidupnya. Oleh karena itu, saudara-saudara, kalau tema kita ini, apakah kematian itu menjadi akhir dari perjalanan kehidupan? Bagi orang-orang yang belum menyadari kehidupan ini tidak selalu berubah dan tidak bisa dipertahankan, maka kematian akan dilanjutkan dengan kelahiran kembali karena dia masih belum bisa menerima kenyataan harus berpisah dengan yang dicinta dan juga harus bertemu dengan yang dibenci. Tapi bagi mereka-mereka yang sudah menyadari hidup itu selalu berubah, sehingga dia hanya memegang saat ini saja, karena masa lalu hanya pelajaran, masa depan adalah impian yang kita harus mulai perbaiki pada saat ini, maka kalau kematian di kehidupan ini menjadi kematian yang terakhir. Tidak ada kelahiran kembali karena dia sudah menerima kehidupan ini sebagaimana adanya, bahwa hidup itu berubah. Kalau sudah demikian, maka orang ini di dalam Dhamma dikatakan mereka telah mencapai pencerahan. Mereka telah mencapai kesucian sehingga kehidupan ini menjadi kehidupan yang terakhir, tidak lagi ada kelahiran kembali.
Inilah yang perlu saya sampaikan dalam pengantar perjumpaan kita dalam tema kematian akhir perjalanan hidupkah. Semoga dengan pengantar yang singkat dan sederhana ini dapat membawa kita ke dalam diskusi yang menarik untuk menambah wawasan kita, sehingga kita mempersiapkan diri dengan baik ketika kematian akan datang. Karena sesungguhnya hidup tidak pasti, kematian itu yang pasti. Ciwitanga niata, maranang niatang, maranang niatang. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Ponijan. Silahkan.